Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah ADPG, Ibu Erni Rukmana, SGZ MSI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data dan menginterpretasi hasil analisis dengan menggunakan aplikasi NutriSurvey. Yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi NutriSurvey dan melakukan recall selama 2 hari. Pada hari pertama, di sini saya sudah menuliskan recall saya. Yang pertama ada pada makan pagi, saya makan nasi putih, semur daging ayam, semur tahu, tumis kacang panjang, air putih, dan apel. Untuk selingan pagi, mengonsumsi roti mocha dan susu Milo. Makan siang ada nasi putih, cumi-cumi, tumis kacang panjang, telur puyuh, dan jus jeruk. Kemudian, selingan sore, mengonsumsi pisang goreng, melon potong, dan semangka. Makan malam, nasi putih, ikan lele, tumis sawi, tempe goreng, dan air putih. Kemudian di sini kita akan menghitung kebutuhan energi dengan mengklik calculation dan kemudian energi requirement. Di sini saya masukkan data nama saya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan umur 20 tahun, tinggi 154 cm, berat 58 kg, perempuan, dan aktivitas fisik saya tergolong ringan. Didapatkan hasil energi kebutuhan basal itu 1.381 kilokalori per hari. Kemudian ditambah dari aktivitas fisik 621 kilokalori per hari, dan total kebutuhan per hari itu 2002 kilokalori per hari. Didapatkan juga BMI atau IMT saya 24,5. Kemudian pada hari kedua juga kita masukkan recall. Sudah saya masukkan pada pagi hari makan nasi putih, daging sapi, ketimun, air putih, dan apel. Makan selingan pagi ada bubur sumsum dan air putih. Makan siang nasi putih, tahu goreng, daging sapi, labu air, sawi hijau, dan jus jeruk. Selingan sore, buah pir potong dan risol. Kemudian makan malam, mie kering, sawi, daging sapi, telur ceplok, air putih, dan sosis goreng. Kemudian kita masukkan lagi untuk menghitung energi kebutuhan kita. Di calculation, di energi requirement, kita masukkan lagi data kita, nama data kita. Setelah itu sudah memasukkan umur 20 tahun, tinggi 154 cm, dan berat 58 kg, aktivitas fisik tergolong ringan. Didapatkan hasil kebutuhan basal 1.381 kilokalori per hari. Kemudian dapat penambahan 621 kilokalori per hari, dan didapatkan total kebutuhan 2002 kilokalori per hari, dan BMI saya 24,5. Kemudian kita klik di sini di calculation analysis of several food records. Kita memasukkan dua data tadi yang sudah disimpan dengan file data 1 untuk recall hari pertama, dan data_2 untuk hasil recall hari kedua. Kemudian kita blok seperti ini, dan kemudian kita klik text untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita klik OK. Akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian di sini didapatkan tabel hasil total analysis of several food records dari data hasil recall 2 hari kita yang sudah kita simpan. Di sini sudah ada data_1 untuk hari pertama dan data_2 untuk hari kedua. Didapatkan hasil energi 1893,7
dan rekomendasi per hari didapatkan 1874,6 kilokalori dan memenuhi kebutuhan 101%. Di sini kemudian ada protein 75,3 gram dengan rekomendasi 55,4 gram dan memenuhi 136% dari kebutuhan. Di sini ada lemak, kemudian ada lemak konsumsi 67,2 gram dengan rekomendasi 63,6 gram dan memenuhi 106% dari kebutuhan per hari. Kemudian karbohidrat konsumsi 250,3 gram dengan rekomendasi 267,6 gram dan memenuhi 94% dari kebutuhan per hari. Kemudian di sini di bawah ada yang lainnya, dietary fiber, alkohol, PUFA, kolesterol, vitamin A, karoten, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, total acid, vitamin C, sodium, potasium, kalsium, magnesium, fosforus, iron, dan zinc. Kemudian ini merupakan grafik dari hasil recall hari pertama dan kedua menggunakan NutriSurvey. Ini dapat kita dapatkan dari hari pertama ini dari sini dari chart dapat didapatkan grafik dari kebutuhan dan dari konsumsi dan rekomendasi kebutuhan kita per hari dapat kita salin di clipboard. Kemudian kita pindahkan ke Word, didapatkan sini energi 101% dari kebutuhan, protein 119% dari kebutuhan, lemak 97% dari kebutuhan, dan karbohidrat 104% dari kebutuhan, dan lain-lainnya ada di bawah ini. Kemudian ini merupakan screenshot hasil pengolahan NutriSurvey yang telah dilakukan. Kemudian di hari kedua juga di input grafik hasil dari recall menggunakan NutriSurvey didapatkan juga dari cara yang sama. Kemudian kita klik chart, didapatkan hasil ini, kita klik clipboard, kemudian kita pindahkan dari sini. Kemudian didapatkan hasil seperti ini, energi 101% dari kebutuhan, protein 152% dari kebutuhan, lemak 115% dari kebutuhan, dan karbohidrat 83% dari kebutuhan per hari. Kemudian ini lampiran screenshot hasil pengolahan NutriSurvey. Setelah itu, kita akan membuat kesimpulan menggunakan pedoman atau cara pengelompokan informasi hasil analisis dengan penerapan di pangan menggunakan SDT Infodatin 2016. Kemudian didapatkan di sini status gizi menggunakan IMT, rumus perhitungan IMT berat badan per tinggi badan 58 per 1,54 kuadrat sama dengan 58 per 2,3716. Didapatkan hasil IMT saya 24,45 yang masuk ke dalam kategori normal. Di sini saya lampirkan juga IMT BMI yang didapat dari perhitungan menggunakan aplikasi NutriSurvey adalah 24,5 dan saya lampirkan juga batas ambang IMT yang dapat digunakan menurut Riskesdas 2016 adalah sebagai berikut. Di kategori ini, kategori kurus dengan atau underweight dengan IMT kurang dari 18,5, kategori normal dengan IMT lebih dari sama dengan 18,5 sampai kurang dari 24,9, masuk dalam kategori berat badan lebih atau overweight dengan IMT lebih sama dengan 25 sampai kurang dari 27,
masuk ke dalam kategori obesitas jika IMT lebih dari sama dengan 27. Dari perhitungan IMT di atas dan menggunakan batas ambang IMT Iriskesdas 2013, maka didapatkan bahwa IMT saya masuk ke dalam kategori normal dengan IMT 24,5. Kemudian didapatkan di sini kebutuhan basal 1.381 kilokalori per hari. Tambahan kebutuhan karena aktivitas didapat dengan aktivitas ringan 621 kilokalori per hari dengan total kebutuhan 2.002 kilokalori per hari. Kemudian di sini merupakan kesimpulan hasil perhitungan kebutuhan energi, karbohidrat, protein, dan lemak dengan dibandingkan dengan konsumsi energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama ada energi. Dari hasil analisis recall selama 2 hari di atas, maka didapatkan bahwa asupan 1.893,7 kilokalori dengan rekomendasi harian 1.874,6 kilokalori dengan persentase pemenuhan kebutuhan 101%. Dan di sini untuk tingkat konsumsi energi berdasarkan cara pengkategorian SDT dalam Infodatin 2016, kategori sangat kurang jika tingkat konsumsi energi kurang dari sama dengan 70% AKE, kategori kurang jika tingkat konsumsi energi 70 sampai kurang dari sama dengan 100% AKE, kategori normal jika tingkat konsumsi energi 100 sampai kurang dari sama dengan 130% AKE, kategori lebih jika tingkat konsumsi energi lebih besar dari sama dengan 130% AKE. Dari pengkategorian SDT dalam Infodatin 2016 di atas, maka asupan energi saya berada dalam kategori normal dengan persentase 101%. Kemudian di sini protein. Dari hasil analisis recall selama 2 hari di atas, maka didapatkan bahwa asupan 75,3 gram dengan rekomendasi harian 55,4 gram dan memenuhi persentase 136% dari kebutuhan. Di sini, untuk tingkat konsumsi protein berdasarkan cara pengkategorian SDT dalam Infodatin 2016 adalah sebagai berikut. Kategori sangat kurang jika tingkat konsumsi protein kurang dari sama dengan 80% AKP. Kategori kurang jika tingkat konsumsi protein 80 sampai kurang dari sama dengan 100% AKP. Kategori normal jika tingkat konsumsi protein 100 sampai kurang dari sama dengan 120% AKP. Masuk kategori lebih jika tingkat konsumsi protein lebih dari sama dengan 120% AKP. Dari pengkategorian SDT dalam Infodatin 2016 di atas, maka asupan saya berada dalam kategori lebih dengan persentase 136%. Kemudian lemak, 3 lemak, dari hasil analisis recall selama 2 hari di atas, maka didapatkan bahwa asupan 67,2 gram dengan rekomendasi harian 63,6 gram dan didapatkan persentase 106% dari kebutuhan sehari-hari. Untuk tingkat konsumsi lemak didapatkan selisih 3,6 gram dan hasil ini memenuhi 106% kebutuhan lemak harian saya. Yang kemudian yang keempat ada karbohidrat. Dari hasil analisis recall selama 2 hari di atas, maka didapatkan bahwa asupan karbohidrat 250,3 gram dengan rekomendasi harian 267,6 gram dengan persentase 94% dari kebutuhan sehari-hari. Untuk tingkat konsumsi karbohidrat didapatkan selisih 17,3 gram dan hasil ini memenuhi 94% kebutuhan karbohidrat harian saya. Demikian merupakan penjelasan saya mengenai penggunaan aplikasi NutriSurvey dengan menggunakan recall 2 hari. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat malam.